Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kegiatan MPLS SMP Negeri 35 Samarinda kita awali dengan bidang wawasan wiyata Mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Jadi, wawasan wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri teladan masyarakat sekitar karena misi pendidikannya itu. Adapun cara mewujudkan wawasan wiyata Mandala dikelompokkan menjadi 5 komponen. 1. Peran kepala sekolah. 2. Peran guru. 3. Peran sivitas akademika. 4. Peran murid. Dan 5. Peran masyarakat sekitar. Peran sekolah atau peran kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, TOMA, dan pihak keamanan setempat. Mentertibkan lingkungan sekolah yang baik berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern antara guru, wali murid maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Peran guru menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Menjadi tauladan di masyarakat atau sebagai pamong, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Digugu dan ditiru, dipercayai oleh diri sendiri dan warga sekolah. 3. Peran sivitas akademika. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. 4. Peran murid. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Murid hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman, belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik sekolah dan sekolah dimanapun berada. Menjauhi narkoba, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Kriteria selanjutnya adalah peran masyarakat. Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM.
memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite, sekolah sebagai kawasan wisata Mandala terdiri dari 7K. 1. Keamanan dan kenyamanan. 2. Kekeluargaan. 3. Kedisiplinan. 4. Kerindangan. 5. Kebersihan. 6. Keindahan. Dan 7. Ketertiban. Adapun fungsi dan penggunaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang, propaganda politik atau tempat berkampanye. Dan selanjutnya adalah syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Adapun mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala, tahap preventif. 1. Memelihara sekolah melalui 7K. 2. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. 3. Membentuk jaring pengawasan atau razia. 4. Menghilangkan bentuk peloncoan saat MPLS. 5. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Tahap selanjutnya adalah tahap reprensif. 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. 4. Menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. 5. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 6. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Itulah tahap-tahap dari pelaksanaan Wiyata Mandala di lingkungan sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.